berdoa? Ya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bu Risma akan memeriksa kehadiran kalian. Alima yang hadir. Alia hadir. Ulfiana Dwi hadir. Yulia hadir. Alhamdulillah ternyata semuanya hadir. Jadi tidak ada yang ketinggalan nanti untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke, Bu Risma akan bertanya kepada kalian. Adakah yang masih ingat materi pembelajaran apa yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu? Ya masih. Oke, sini dulu ya Mbak ya. Oke, silakan. Mengidentifikasi makna kata dalam hikayat. Mengidentifikasi makna kata dalam hikayat. Oke, yang tadi mengacungkan tangan kemarin sudah mencari kata apa? Kata arkais. Kata arkais apa yang sudah kamu temukan? Saijan, sahibul, hatta, samadi. Oke, ada yang tahu tidak maknanya dari saijan, sahibul, hatta, dan samadi? Mulai pertama tadi saijan, siapa yang masih ingat maknanya? Oke, silakan. Tolong menolong. Kemudian sahibul. Oke. Pencerita. Kemudian hatta. Lalu yang terakhir ada samadi. Pertama. Oke, ternyata masih ingat semuanya apa yang dipelajari pada minggu lalu. Kemudian Bu Risma ingin bertanya kembali kepada kalian semuanya, bagaimana cara untuk menceritakan kembali sebuah cerita agar mudah dipahami? Ada yang tahu caranya? Oke, silakan. Memahami isi cerita dengan baik dan menceritakan kembali peristiwanya dengan tutur dengan bahasa yang baik dan benar. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah membaca dan memahami isi cerita. Kemudian kita menceritakan secara runtut. Selain itu, kita juga menggunakan bahasa yang apa? Baik dan benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mengkreasikan ungkapan simpati, empati, peduli, perasaan dan penghargaan dalam kondisi sesuai dengan tema kesepakatan dalam berkomunikasi. Oke, Bu Risma akan memberikan kalian sebuah tayangan video tentang salah satu cerita hikayat. Nanti Bu Risma minta kalian semua memperhatikan dengan baik. Zaman dahulu, di negeri yang tak berantah, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh batara indera dan sangat dibenci orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan diusir hingga ke hutan. Oleh karena itu, tinggallah sepasang suami istri itu di hutan dan memakan batang kayu dan buah-buahan. Terkabullah permintaan itu, dan si miskin menjadi raja dan berganti nama menjadi Maharaja Indrangkasa, dan istrinya berganti nama menjadi Ratna Dewi, dan negeri itu dinamakan Puspa Sari. Oke, itu tadi ada cerita hikayat yang sudah kalian lihat. Ada yang tahu judulnya tadi apa? Siapa yang menjawab? Oke, Hikayat si miskin. Ada siapa saja nama tokohnya? Silakan. Si miskin, raja, Raja Manatama, Ratna Dewi, pedagang. Kemudian latar tempatnya tadi di mana saja? Pasar, di istana atau taman. Alurnya bagaimana tadi? Nah,
cerita inilah yang nantinya akan kalian ceritakan kembali. Menceritakan kembalinya, tapi tidak hanya kalian serta-merta menceritakan kembali, tapi nanti Bu Risma minta kalian menceritakan kembali dari salah satu sudut pandang tokohnya. Sebelum itu, untuk mempermudah kalian menceritakan kembali, Bu Risma meminta kalian untuk membuat peta konsep. Peta konsepnya seperti ini, Nak. Nah, nanti kalian tuliskan judulnya, kemudian kalian tuliskan siapa saja tadi tokohnya, kemudian apa arti kata sulit, kemudian ada nilai-nilai dan urutan baris peristiwa. Kalian mendapatkan arti kata sulit nanti ada di buku teks kalian, buku cerdas-cerdas di halaman 60 ya sampai 61 sudah dibuka. Nah, di situ ada teks cerita hikayat si Miskin. Kemarin sudah membentuk kelompok? Ini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kalau sudah, Bu Risma akan membagikan ya. Kelompok 1 gimana? Kelompok silakan kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Silakan berdiskusi. Iya, silakan. Poin-poin penting. Iya, poin penting. Jadi disebutkan. Tuntut. Iya, nanti harus bersama dengan kata analis. Iya. Oke, sudah habis. Ini ada kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusinya. Saya minta untuk anggota kelompok yang lain memperhatikan, nanti memberikan saran, masukan atau tanggapannya ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju presentasi. Berikan tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Mewakili saya pada Rusna. Saya salah satu Rizal Katalia. Saya Jupiter Rindu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peta konsep
dari Hikayat Si Miskin. Judul Hikayat Si Miskin. Tokohnya si miskin, istri, raja, pedagang. Arti kata sulit, harta, lalu mempelang, mangga, mudorot, rugi, seraya, sambil, baharulah, baru, titah, perintah atau amanat, terata, guguk, terlaju, raruh. Nilai-nilai yang dapat kita ambil dari Hikayat Si Miskin. 1. Nilai moral. Kita jangan terlalu melaksanakan kehendak kita kepada orang lain. 2. Nilai budaya. Dan saat si miskin menggali tanah untuk membuat gubuk, si miskin menemukan sebuah karung yang berisi emas dan membuat mereka menjadi kaya. Sudah? Dari judulnya, dari tokoh, kemudian nilai-nilainya, arti kata sulit dan bukan peristiwanya. Silakan kelompok lain, ada yang memberikan tanggapan tambahan atau saran kritik, silakan. Ya, silakan. Maaf, saya izin menanggapi. Ya. Di bagian urutan peristiwa itu ada yang kurang di endingnya. Seharusnya di ending itu ada cerita di mana si miskin itu menjadi raja. Tadi di bagian urutan cerita di bagian akhir katanya ada yang kurang. Di bagian mana tadi? Di yang saat si miskin menjadi raja dan bertukar nama menjadi Maharaja Indra Angkasa. Oh iya, jadi dijelaskan setelah kaya dia juga menjadi raja seperti ini. Bagaimana kelompok 1? Bisa diterima? Bisa. Alhamdulillah. Oke, yang lain silakan. Maaf Bu. Iya, silakan. Maaf, untuk arti kata sulit kita kan menemukan kata melontar. Tadi sudah disebutkan apa belum, karena dari belakang juga kurang jelas. Melontar? Belum. Oh belum. Oke, ditambahkan melontar. Arti kata melontar? Melempar. Melemparkan. Terima kasih. Ada yang lain memberikan lagi tambahannya untuk kata AKS yang mungkin kelompok 1 belum menemukan? Sudah ditemukan kelompok lain? Ayo silakan. Tidak usah malu, tidak usah takut salah. Namanya belajar kalau salah itu sudah biasa. Ayo. Ya. Apakah mempelang itu termasuk kata arkais? Mempelang termasuk kata arkais? Iya. Mempelang termasuk kata arkais. Yang artinya apa tadi? Mangga. Iya. Sama-sama. Ada yang lain menambahkan? Atau menanggapi? Sudah? Cukup? Cukup. Kalau cukup silahkan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Ya, itu tadi penampilan dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sudah memberikan jawaban tentang kata akaisnya apa, kemudian urutannya bagaimana, tokohnya siapa saja, dan nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam cerita. Terus ingin tanya juga, bagaimana perasaan kalian belajar untuk menciptakan kembali menggunakan media video? Bagaimana perasaan kalian? Menjadi lebih mudah dipahami. Dari apanya tadi? Dari videonya. Karena kenapa? Kalau teks, kalian lihat teks itu pasti muncul banyak kata sulit di sana. Kan mungkin akan harus mencari dulu artinya untuk memahami. Sedangkan kalau dikemas dalam video, kalian lebih bisa memahami dengan cepat seperti itu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau pakai video lebih enak ya, lebih gampang ya, gitu. Iya. Dari pembelajaran hari ini apa yang bisa kalian simpulkan, Nak? Apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Membuat peta konsep untuk membantu menyajikan cerita. Membuat peta konsep untuk membantu menyajikan cerita. Dengan kalian mengetahui apa arti kata sulitnya, kemudian kalian mengetahui bagaimana urutannya, itu akan memudahkan kalian untuk menceritakan kembali. Untuk kegiatan kita minggu depan adalah kalian nanti bersama kelompok menuliskan atau menceritakan kembali teks cerita Hikayat Si Miskin dari sudut pandang
Kalau begitu, Bu Risma akhiri pembelajaran kita hari ini. Jika Bu Risma ada salah dan kurangnya, bisa mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kita semua. Damn.